Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Puput Amelia Putri. Saya Raisi Paristianto. Saya Lutfia Nurul Amalia. Saya Wilda Kusuma Wardana. Di sini kami akan menjelaskan yaitu mengenai tentang sterilisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari definisi sediaan steril. Sediaan steril adalah bentuk sediaan farmasi yang dirancang untuk bebas dari mikroorganisme hidup, termasuk bakteri, virus, dan jamur. Sediaan ini umumnya digunakan dalam terapi yang memerlukan tingkat sterilitas tinggi untuk mencegah infeksi ataupun komplikasi. Ukuran dari volume sediaan steril ini, yang pertama ada sediaan steril volume kecil, yaitu kurang dari 100 ml. Contohnya seperti ampul, tiang, obat tetes mata. Lalu yang kedua ada sediaan steril volume menengah, ukurannya 100 sampai 500 ml. Contohnya botol infus kecil 250 ml, lalu larutan injeksi. Yang ketiga ada sediaan steril volume besar, yaitu lebih dari 500 ml. Contohnya botol infus besar 500 sampai 1000 ml dan kantong infus 1000 ml sampai 3000 ml. Terima kasih. Autoclave adalah alat yang digunakan untuk sterilisasi dengan memanfaatkan tekanan dan suhu tinggi. Alat ini sering digunakan dalam laboratorium, rumah sakit, dan industri untuk membunuh mikroorganisme termasuk bakteri, virus, dan spora. Prinsip kerja autoclave bekerja berdasarkan prinsip sterilisasi uap. Alat ini memanfaatkan yang pertama tekanan tinggi, umumnya sekitar 5 PSI atau pound per square inch. Yang kedua suhu tinggi, biasanya antara 121 sampai 134 derajat Celcius, tergantung kebutuhan sterilisasi. Yang ketiga waktu, yaitu sterilisasi berlangsung selama 15 sampai 60 menit tergantung jenis material yang disterilkan. Bagian utama autoclave yang pertama ada ruang steril, yaitu chamber, tempat bahan yang akan disterilkan. Yang kedua katup tekanan, yaitu untuk mengontrol tekanan dalam autoclave. Yang ketiga ada elemen pemanas untuk memanaskan air dari keluarnya uap. Yang keempat, pengukuran tekanan dan suhu untuk memantau kondisi di dalam autoclave. Yang kelima, katup pelepas uap untuk melepaskan tekanan dan uap setelah proses selesai. Untuk prosedur penggunaan autoclave, masukkan bahan ke dalam autoclave, pastikan terbungkus dengan benar. Tambahkan air secukupnya ke dalam tangki. Tutup autoclave dengan rapat. Atur suhu, tekanan, dan waktu sesuai kebutuhan. Untuk suhunya yaitu 121 derajat Celcius dengan waktu 15 menit. Lalu dimulai proses sterilisasi. Setelah waktu sterilisasi selesai, biarkan tekanan turun sebelum membuka autoclave. Lalu keluarkan bahan dengan hati-hati karena masih panas. Open untuk sterilisasi adalah alat yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan spora dengan menggunakan udara panas. Berbeda dengan autoclave yang menggunakan uap, open sterilisasi menggunakan metode sterilisasi kering atau dry head sterilization. Alat ini sering digunakan untuk bahan yang tahan terhadap suhu tinggi, tetapi sensitif terhadap kelembaban seperti kaca, logam, dan bubuk tertentu. Prinsip kerja open sterilisasi bekerja dengan memanaskan udara di dalam ruang tertutup hingga mencapai suhu tinggi. Udara panas ini akan menghancurkan struktur mikroorganisme termasuk dinding sel dan protein. Bagian utama open yaitu yang pertama ada ruang sterilisasi atau chamber, tempat bahan diletakkan untuk disterilkan. Yang kedua pemanas atau heating element, Di yaitu sini untuk saya akan pemanasan menjelaskan udara dalam mengenai oven. laminar Yang air ketiga flow pengatur suhu atau dan disebut waktu juga untuk dengan mengatur suhu LAF. sterilisasi LAF sesuai ini adalah kebutuhan. alat yang digunakan Yang untuk keempat menjaga kipas, kebersihan dan beberapa oven keamanan area dilengkapi kerja kipas untuk dengan mendistribusikan mengalirkan panas udara secara bersih merata. secara terus-menerus. Yang kelima LAF ini rak sering atau digunakan tray, di tempat untuk laboratorium, meletakkan bahan rumah yang sakit, dan disterilkan. ruang bersih industri. Manfaat LAF ini antara lain yaitu pertama memastikan lingkungan bebas kontaminasi sehingga hasil percobaan tidak salah. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi kemungkinan kontaminasi. Yang ketiga yaitu membuat lingkungan kerja lebih aman bagi operator yang bekerja dengan senyawa berbahaya. Yang keempat yaitu membantu melindungi percobaan dari gangguan lingkungan yang tidak diinginkan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari prosedur LAF itu sendiri. Prosedur kerja dari LAF ini yaitu yang pertama memasukkan udara melalui free filter untuk menyaring debu dan kotoran. Yang kedua yaitu menghembuskan udara kembali melewati
HEPA filter dengan bantuan blower, dan yang ketiga yaitu melewatkan udara ke ULVA filter jika diperlukan. Oke, di sini ada yang namanya inkubator laboratorium. Alat ini digunakan untuk mengoptimalkan suhu dan kelembapan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan mikrobiologi atau kultur sel. Inkubator memiliki pengaturan suhu dan waktu, dan biasanya digunakan untuk menyimpan media kultur, telur, dan keperluan biologi. Inkubator laboratorium sering digunakan di laboratorium mikrobiologi, rumah sakit, dan industri farmasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari prosedur LAF itu sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang inkubator laboratorium ini. Yang pertama yaitu inkubator memiliki pintu yang berfungsi melindungi bagian dalam alat dari udara yang dapat menyebabkan kontaminasi. Yang kedua yaitu semakin kecil ukuran inkubator, maka semakin rentan perubahan suhunya saat pintu inkubator dibuka. Yang ketiga yaitu inkubator berbeda dengan oven, karena inkubator berfungsi untuk menginkubasi sampel, sedangkan oven berfungsi untuk mengeringkan sampel pada suhu tinggi. Mungkin di sini saya Resi Paristianto akan menjelaskan apa itu mekanisme dan tujuannya, di mana banyak sekali mekanisme sterilisasi, yang salah satunya yaitu sterilisasi dengan panas, dengan thermal, di mana mekanisme ini menggunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme atau dua jenis metode panas umumnya, yaitu panas tinggi tanpa kelembapan seperti oven, panas basah yaitu autoclave, atau menggunakan uap air pada suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme. Mungkin di sini fungsinya yaitu mensterilkan alat-alat medis dan peralatan yang lainnya yang ingin digunakan. Yes. Kemudian ada lagi yaitu mekanisme tentang sterilisasi dengan gas, di mana misalnya yaitu ethylene oksida. Mekanismenya yaitu gas ethylene oksida digunakan untuk mensterilkan bahan yang tidak dapat ditoleransi oleh panas seperti plastik atau peralatan elektronik. Fungsinya yaitu mensterilkan peralatan medis yang sensitif terhadap panas, barang sekali pakai seperti masker bedah, kateter, dan alat-alat medis lainnya. Kemudian ada lagi yaitu sterilisasi dengan radiasi, di mana radiasi ionisasi ini mekanismenya yaitu menggunakan radiasi gamma atau sinar X untuk membunuh atau merusak DNA mikroorganisme sehingga mereka tidak dapat berkembang biak. Fungsinya yaitu mensterilkan peralatan medis yang tidak dapat dipanaskan untuk digunakan sebagai makanan dan atau obat-obatan untuk memperpanjang masa dengan membuat homogen. Kemudian ada sterilisasi dengan filtrasi, di mana mekanisme ini digunakan menggunakan filter dengan ukuran yang atau pori-pori yang sama seperti penyaringan. Mungkin di sini yaitu menyaring mikroorganisme dari cairan atau udara. Fungsinya yaitu digunakan sebagai mensterilkan atau mempertahankan
pemaparan materi mengenai sterilisasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.